Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini atas anugerah dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami telah menaikkan pujian dan doa kami kepadamu. Berkenanlah ya Tuhan untuk menerima itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Maka arahkanlah hati dan pikiran kami untuk boleh dengar-dengaran akan suara-Mu, untuk mengerti itu, mengimaninya lalu setia melakukannya di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan, berkatilah sedemikian ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan tema yang saya kira sudah sering sekali kita dengarkan kata-kata itu. Jadilah terang, be the light. Begitulah tema kita kali ini. Saya melihat tema ini sudah begitu sering dan banyak di antara kita yang sudah membicarakannya barangkali. Itulah sebabnya ketika saya ingin mempersiapkan ini, apa yang saya ingin tekankan pada khotbah saya kali ini. Saya rindu untuk berbagi kepada kita hal-hal yang praktis, hal-hal yang dapat kita terapkan. Karena memang itulah terang itu. Begitulah terang. Bukan teori, bukan kata-kata manis, bukan konsep-konsep kebaikan, bukan konsep-konsep tentang terang. Tetapi lakukanlah sebagai anak-anak terang. Saya akan memulai dengan nats firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahwa kita harus menjadi terang, dan terang yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, dikatakan di sini haruslah kamu lakukan. Be the light. Jadilah terang. Tetapi sebelum menjadi terang, sebenarnya firman Tuhan katakan, kamulah terang. Memang di dalam ayat 16 dikatakan nanti, terangmu itu harus menjadi bercahaya, harus menerangi. Tetapi saya jelaskan dulu bagian yang pertama ini, kamu adalah terang. Yesus sedang ingin berkata bahwa tidak ada yang lain kecuali kamu, orang yang percaya tentu maksudnya. Jadi bukan pilihan. Adakah terang yang lain? Bukan. Tuhan katakan, kamulah terang itu. Kamulah terang itu. Maka kalau kita perhatikan beberapa bagian yang akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara di sini, kita akan melihat bagaimanakah kita harus berlaku terang. Pertama-tama, sebenarnya Yesus berkata dalam bagian yang akan kita baca di dalam slide kita ini, Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi jelas sekali terlihat bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Lalu kita memancarkan, memantulkan terang itu di tengah-tengah dunia ini. Karena ia katakan dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup. Bahwa orang yang mengikut Kristus akan memiliki terang. Jadi dapat kita simpulkan, siapakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia? Di sini Yesus semakin memperjelas bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya. Pengikut-pengikutnya itu menjadi terang. Kepada itulah Yesus katakan, kepada orang-orang seperti itulah Yesus katakan, kamulah terang dunia. Karena kita mengikut Kristus, maka dikatakan kita pun akan memiliki atau mempunyai terang hidup itu di dalam kehidupan kita. Lalu tadi di dalam ayat yang ke-16 itu disebutkan oleh Alkitab kita bahwa terangmu itu harus bercahaya. Jangan kamu simpan di bawah gantang, harus bercahaya. Apa itu? Yaitu orang lain melihat perbuatan-perbuatan baikmu, sehingga mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah dunia ini. Perdamaian dunia diusahakan oleh banyak orang, lembaga-lembaga antar bangsa misalnya. Tetapi hari ini kita diingatkan, bagaimanakah terang itu bisa akan kita usir, kita terangi kegelapan itu. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Ini tadi saya sudah katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi rupanya terang itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, saya tadi katakan, mari coba perhatikan apa yang dikatakan Martin Luther. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Cahaya itulah yang bisa melakukannya. Kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian. Hanya cinta yang mampu melakukannya. Apa yang kita sebut dengan gelap, sesungguhnya tidak ada. Ketika kita ingin membicarakan gelap, maka itu hubungannya hanya dengan terang. Jadi gelap itu definisinya ketidakadaan terang. Atau kalau kita pinjam istilah fisika, tidak adanya energi dalam bentuk cahaya, disitulah ada kegelapan. Maka satu-satunya mengusir kegelapan yaitu buat terang di situ, buat cahaya di situ, pancarkan energi cahaya di situ. Maka dengan sendirinya kegelapan itu akan lenyap. Jadi hal ini, apa yang dikatakan Martin Luther ini, dia bergumul dengan satu bangsanya. Ini Martin Luther King ya, Junior ya, di Amerika. Dia sedang membela hak-hak minoritas, dia membela orang kulit hitam, dia membela memperjuangkan dihapusnya perbudakan. Waktu itu banyak orang jahat di sekitar dia. Banyak orang yang mengatakan kita berontak saja, dan memang sudah banyak orang dulu berontak melawan kejahatan ini dengan kekerasan. Lalu muncullah kata-kata ini. Martin Luther King Jr. ini berkata bahwa nggak bisa kegelapan, kebencian dilawan oleh kegelapan atau kebencian. Hanya cinta yang bisa mengusir itu. Jadi dia punya konsep, dia punya keyakinan, sekalipun kejahatan, kekerasan terjadi di dunia ini, maka kita datang dalam kelembutanlah yang akan bisa mengatasi itu. Ya, jadi saya ingin meneruskan khotbah saya ini juga terinspirasi dari seorang hidup pastor dia. Maka dia tuangkan itu dalam doa. Ya, Fransiskus dari Mississippi. Jadi saya ingin mengatakan bagian-bagian ini karena di terakhir ini saya akan mengatakan yang praktis-praktis saja. Nggak usah kita berteori lagi tentang terang itu apa. Coba kita lihat apa yang harus kita lakukan supaya jadilah terang. Seperti yang tadi
Di bagian awal ini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi bukan berteori, tetapi mereka harus melihat perbuatan kita yang baik sehingga Bapa dimuliakan. Inilah kata-kata yang pertama yang dikatakan. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta. Di sekitar kita, pertikaian, kebencian dikeluarkan begitu bertubi-tubi, tanpa ampun. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai yang terjadi di sana. Kebencian di antara anak dengan orang tua sering sekali terjadi. Antara tetangga dengan tetangga, berlawanan politik misalnya itu, muncul kebencian, caci maki di tengah-tengah kita. Seakan-akan kita tidak hidup lagi dalam satu dunia, ingin melenyapkan satu dengan yang lain. Maka kalau kebencian itu pun dikunci dengan rapat-rapat, dibuat resletingnya, dia ingin memuncak terus, ingin mengeluarkan kata-katanya lagi. Mungkin itu bukan lagi dengan mulut. Saat ini coba kita perhatikan bagaimana di sosial media itu ujaran-ujaran kebencian bertabur di mana-mana. Semua orang ingin lebih pintar, lebih menggurui, lebih ingin mengatakan kamu yang salah, mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang, dan berbuat sesuka hatinya. Adakah kita menjadi pembawa cinta kasih? Seperti seorang kakak misalnya kepada adiknya, menenangkan adiknya yang marah mungkin karena dicuri itu barang mainannya, atau terjatuh karena tidak sengaja, merangkul mereka. Adakah kita ingin meredakan kegeraman, kebencian di dunia ini? Dengan cara apa? Dengan cara yang lembut, membujuk mereka, atau justrukah kita ikut ujaran-ujaran kebencian itu? Harus seperti seorang ayah yang mau menerima anaknya. Mungkin saja anaknya itu salah, tapi tidaklah mungkin seorang bapak mencampakkan seorang anak karena bersalah. Dia terima. Ini ada cerita inspiratif korban pembunuhan. Jadi keluarga si korban ini memeluk keluarga si pelaku. Bahkan menurut cerita itu, orang tua daripada si korban ini mendatangi penjara untuk memeluk dan berbicara kepada pembunuh anaknya itu. Adakah yang masih bisa melakukan itu? Di mana ada kebencian, di sana kita membawa cinta kasih. Itulah terang. Jadi sekali lagi saya katakan, mau apapun teori tentang terang ini, Tuhan sudah simpulkan perbuatan baikmu akan dilihat orang, dan itulah yang akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Jadi jadilah pembawa cinta kasih. Yang kedua, ini dia. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita, masyarakat yang sudah sangat-sangat maju ini, bisa saja langsung menuduh, menstigmakan hal-hal yang buruk kepada seseorang. Lalu dia tidak bisa bergerak. Katakanlah memang dia orang yang bersalah. Katakanlah dia memang orang yang tidak benar. Lalu semua orang ingin menghakimi dia, ingin penghinaan itu terjadi kepada dia. Sama seperti seorang pelacur ingin dilempari banyak orang. Yesus datang dan dia berkata, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, baiklah dia yang melempari terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Memang semua orang-orang Yahudi itu akhirnya menyingkir. Tidak ada orang yang mengatakan, aku bukan orang berdosa. Itu adalah pelacur di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus katakan,
Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan bertobatlah. Ada orang yang jahat. Adakah orang yang bisa menerima itu setelah keluar dari penjara? Itulah terang. Ada orang-orang yang di stigma di tengah-tengah masyarakat kita sudah mendapat stigma itu. Orang yang bejat, orang yang kejam. Kami melayani anak-anak pang. Dan saya tahulah bagaimana kerasnya mereka. Bahkan mereka itu kadang mengkasari kita juga orang yang melayani mereka. Ada beberapa teman saya dulu ikut dan sekarang sudah mundur. Tetapi saya masih melakukannya. Saya tahu mereka adalah orang yang disingkirkan. Kalau ada istilah orang-orang marginal, mereka inilah yang paling termarginalkan. Tidak tersentuh oleh badan sosial misalnya. Tidak ada orang yang suka dengan mereka ini. Kalau pengasong, pencari botot, nasi yang busuk, itu masih ada orang-orang. Tapi orang seperti ini, itu orang-orang jahat, itu orang keras itu. Orang dekati mobilnya saja, nanti digores mobil kita. Lalu pikiran kita membuat mereka adalah seakan-akan tidak manusia lagi. Lalu semua menghindar. Karena mereka sudah dicap orang yang sangat jahat. Saat ini karena kita adalah orang yang tegak mendirikan melawan LGBT. Tetapi saya melihat ada kesalahan lain. Akhirnya kita membuat orang-orang yang punya orientasi seksual yang menyimpang itu, katakanlah menyimpang, walaupun ini masih diperdebatkan kata menyimpang itu. Apakah itu demikian dia lahir atau dia buat sendiri dirinya memilih untuk menjadi homoseksual? Oke, hari ini kita tidak akan membahas itu. Nanti barangkali kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Tetapi bagaimanakah mereka ini? Mereka melakukan sesuatu dengan tulus. Karena misalnya kalau itu laki-laki agak gemulai, lalu kita menertawai mereka. Seperti guyonan, dan bagi kita mereka itu adalah orang yang harus dipersekusi seperti itu. Saudara, adakah di antara kita yang menerima mereka sebagai saudara, sebagai ciptaan Tuhan? John Stott memang sudah berkata, banyak di antara kita yang mendehumanisasi mereka, menganggap mereka tidak manusia lagi. Dehumanisasi, itu istilah yang dipakai oleh John Stott. Karena apa? Kita sudah terpengaruh kalau mereka bukan ciptaan Tuhan. Karena kita terpikir ciptaan Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada tidak seperti itu, maka dan seterusnya. Lalu apakah kita harus menyingkirkannya? Apakah tidak ada metode lain? Adakah di antara kita yang merangkul mereka? Misalnya ikut mereka di dalam persekutuan kita, seperti yayasan kita, penalaah Alkitab, kita telah Alkitab bersama-sama dengan mereka. Adakah gereja menyediakan diri untuk itu? Saya kebetulan melayani sekarang ini ada 3 orang seperti itu. Dan saya ingin katakan puji Tuhan, ada titik terang, ada hal yang menggembirakan bagi mereka bisa terlayani. Kebetulan di yayasan kita kalau ada yang seperti itu dengan saya diberikan. Saya dengan senang hati melayani mereka. Mereka bisa mengerti akan firman Tuhan lalu menjaga hidup mereka kudus. Bukankah itu yang dimaksudkan Tuhan? Atau kita usirlah mereka, tidak boleh ada di dunia ini, apalagi di gereja. Hati-hati. Adakah tangan yang mau mengusap air mata bagi mereka? Mengampuni mereka, orang yang terhina. Mungkin saja itu istrinya berselingkuh. Bisakah seorang suami berkata, aku menerima engkau dengan apa adanya? Anggap saja mereka seperti anak kecil yang tidak tahu. Udah salah, tapi tidak tahu. Jadilah seperti seorang ibu yang menerima mereka. Atau seperti seorang ayah yang sudah terhina oleh anaknya. Mengapa terhina? Dia menjual dan meminta warisannya. Ketika ayahnya hidup, itu penghinaan. Tapi ketika anak itu datang, adakah dia berkata, engkau tidak layak lagi? Bahkan ayah itu seperti yang kita tahu, menyembelih
lembu tambunnya berpesta karena kedatangan anak yang berdosa itu. Yang sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan. Membawa pendosa-pendosa yang terhina seperti itu kepada pengampunan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Memperkenalkan Yesus kepada mereka. Membawa mereka kepada Yesus. Bukan mengusir mereka dari komunitas kita. Bukan justru kita ikut-ikutan membuat mereka semakin terpojok. Atau mungkin itu salahnya kepada kita sendiri. Mungkin kamu senior, lalu para juniormu melakukan kesalahan. Ketika mereka minta ampun, maaf, bisakah kamu terima? Orang tua yang disia-siakan oleh anaknya, begitu bengisnya anaknya, lalu suatu ketika anak itu datang. Apakah orang tua yang disakiti itu mampu menerima dia? Atau sebaliknya, beberapa waktu ini kita pernah mendengarkan orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Dari kecil mereka sudah ditinggalkan. Anak-anak itu berjuang dengan hebat sekali. Lalu setelah tua renta, ayah itu mendatangi anaknya. Mungkin anaknya sudah sukses. Lalu apakah itu diterima? Ajarkanlah anak-anak dengan pengampunan. Biar mereka tidak membeda-bedakan ras, cinta kasih. Rangkullah dan berdoalah untuk temanmu yang sudah dipojokkan itu. Karena Kristus pun menerima mereka. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang keras di Jakarta, dan saya pikir itu mengapa video ini ada, sehingga ada sekelompok mungkin anak-anak ya yang menyuarakan kebencian dan perselisihan. Apakah kita masih bisa membawa kerukunan kepada dia? Di tengah-tengah masyarakat kita yang hancurkan, bunuh pendeta-pendeta radikal katanya. Bunuh Ahok katanya. Apakah kita masih bisa membawa kerukunan dengan tetangga kita? Berbeda suku, berbeda agama. Dapatkah kita bercerita tentang kasih, kerukunan bersama kepada mereka? Tetangga saya kebetulan bukanlah agama Kristen, tapi saya punya hubungan yang baik dengan mereka. Tetangga berikutnya sebelah rumahnya juga satu agama dengan dia. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau ada apa-apa di rumah saya yang dipanggil, masang gas saja, tabung gas ke supaya menyala, saya yang biasanya dipanggil. Dan saya senang mereka baik sekali. Kalau ada makanan di rumah mereka, dikirim juga. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak harusnya demikian? Apakah kita menjadi benci kepada seseorang karena berbeda? Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Banyak orang yang bimbang di tengah-tengah dunia ini. Setelah dia berjalan berliku-liku di dalam jalan yang tidak pasti itu, akhirnya dia masuk ke ujung. Dan dia merasa sudah akan menempuh jalan yang benar. Karena sudah terlewat semua hal-hal yang ruwet itu. Ternyata ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini kembali kepada tanda tanya dan banyak liku-likunya. Inilah yang harus kita bawa. Kristus Yesus telah pernah membuat pertolongan kepada orang yang bimbang. Petrus, mengapa engkau bimbang, Petrus? Lalu Yesus mengangkat. Kita harus membawa iman kepada mereka. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus.
Dan dia berkata, dialah. Apakah masih kami tunggu? Bukan, dialah. Apakah akan ada nabi lagi yang akan kami tunggu? Dia sendiri pun pertanyakan. Tetapi akhirnya dia bertunjuk, dialah yang harus kamu ikuti. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Ada banyak kesesatan di tengah-tengah kita. Karena tidak ada petunjuk sama sekali, tidak ada clue. Kemana dia harus pergi? Tidak ada hal yang bisa dia lakukan. Jadi tidak ada petunjuk apapun. Tetapi justru ada juga orang yang terlalu banyak. Ini banyak pohon-pohon yang jadi petunjuk bagi dia. Tetapi dia bingung, yang mana ini sekarang menjadi petunjuk. Dia berputar-putar terus di hutan itu. Banyak orang yang tersesat di hutan, kembali lagi ke asalnya. Karena dia berpikir dia tidak ada satu clue, suatu kepastian yang mana dia harus ikuti. Kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bawalah apa yang benar. Kristuslah kebenaran. Bawalah dia kepada Kristus. Adakah kita masih terus giat untuk memberitakan Yesus di tengah-tengah zaman ini? Atau kita hanya berkoar-koar tentang Yesus, tidak pernah memberitakan Yesus? Kita harus, sampai saat ini, saya selalu terus berkobar memberitakan itu. Dan barangkali orang lain akan berkata, kok itu saja ceritanya? Iya, itulah cerita saya yang paling utama. Dan kepada anak-anak saya, kepada istri saya katakan, inilah berita kita yang utama. Beritakan kepastian itu. Bawa dia kepada Yesus. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Banyak orang yang cemas. Tidak bisa tidur, depresi. Mungkin karena belum punya calon teman hidup. Mungkin karena suaminya selingkuh, dia cemas. Ada karena pekerjaan, ada karena penyakit. Bawalah mereka kepada pengharapan. Lepaskan mereka dari kecemasan itu. Biarlah mereka merdeka dari kecemasan itu. Tunjukkan kepada pembawa harapan itu. Yesus namanya. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Orang yang bersedih karena dosa, karena kesalahan, karena banyak hal, jangan justru dituduh, tetapi bawalah kegembiraan kepada dia. Ada orang yang sangat-sangat putus asa karena terhalang masa depannya, karena masa depannya sulit dia tempuh. Mungkin banyak hal yang membuat dia sangat menderita. Ditinggalkan dan disia-siakan. Ada frustasi yang besar yang tidak bisa kita ceritakan saking sulitnya. Ada hal-hal yang menjepit. Ada tangis. Ada air mata. Bisakah kita kepada mereka membawa kegembiraan? Mungkin ini adalah hal-hal kecil. Hanya berbagi tawa dan berbagi canda dengan mereka. Mungkin saja itu kamu hanya berbagi roti yang kecil, tidak begitu hebat lah. Tidak begitu bernilai dari nominalnya. Iya. Bisa saja berbagi milikmu dengan dia. Atau ada orang hanya memerlukan pelukanmu. Ada orang hanya memerlukan perkunjunganmu. Demikian juga mendengarkan mungkin nasihat kecilmu. Atau bahkan dia hanya butuh engkau mendengar. Kalau kamu punya itu, walaupun kecil, berikanlah pertolonganmu kepada dia. Dan bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Saya sudah katakan tadi, kegelapan itu karena ketidakadaan terang. Jadi kegelapan yang kita definisikan dengan dosa, dengan kejahatan, itu apa?
ketidakhadiran kita. Karena Kristus katakan, kamulah terang dunia, bukan yang lain. Terangmu itu harus mempengaruhi orang. Jadi kalau ada kegelapan, apa penyebabnya? Karena tidak ada terang. Ketika sumbu itu sudah mati, lampu itu, lilin itu sudah mati, maka tidak ada lagi terang. Maka beranikah kita menjadi lilin yang berkorban bagi mereka, pembawa terang itu? Lebih terang lagi, supaya semakin jelas. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah panggilan kepada kita. Pembawa terang. Kita akan mendengarkan video ini. Video ini pembacaan dari doa Fransiskus dari Assisi tadi. Marilah kita dengarkan bersama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Demikian doa itu dipanjatkan seorang yang bergumul di tengah-tengah orang Kristen. Suatu ketika mereka akan berperang, katanya, di jalan Tuhan. Sebelum perang mereka pesta. Ada kebiasaan mereka seperti itu. Dan mereka merasa adalah pejuang-pejuang Kristus, yang berjuang demi Kristus. Di tengah-tengah pesta itu, datanglah seorang pengemis menyodorkan tangannya meminta apa yang mereka santap. Begitu lahap. Lalu mereka tersenyum. Kebanyakan di antara mereka tersenyum dan menghina si pengemis ini. Dan berkata, tidak tahukah kamu ini? Kami ini tentara-tentara Kristus. Kami ini memang berhak untuk bersenang-senang. Karena kami ini membela jalannya Tuhan.
Itulah yang menyayat hati Fransiskus ini. Dan dia berkata, kami di jalan yang sesat ini. Lalu dua ini dia panjatkan dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk orang-orang papa, orang-orang terpinggirkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Marilah kita berkorban, karena terang itu harus membakar sesuatu di dalam dirinya, sehingga terjadilah terang. Seperti lilin melelehkan seluruh tubuhnya supaya terjadi terang. Inilah panggilan kepada kita. Dan terakhir dikatakan, dan itulah yang akan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin khotbah ini jadilah terang. Kita adalah garam dan terang dunia. Sudah berulang-ulang kita dengarkan. Tapi sore hari ini kita diajak bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan, menjadi terang. Secara eksplisit Tuhan katakan, terang itu maksudnya kamu berbuat baik kepada orang-orang di sekelilingmu. Jangan terlalu banyak teori dan konsep tentang terang ini. Lakukanlah yang baik. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimanakah kami harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Biarlah kami berani berkorban, berani menyatakan iman kami, membawa mereka kepada terang yang sesungguhnya itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.